Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Munir, dengan NIM 204 10 50 20 100. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Unhas Jember. Saya di sini akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yaitu dengan materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Secara teoritis, ekonomi dibagi menjadi 3 sektor, yaitu ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Ekonomi 4 sektor yaitu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Itu yang kedua, ekonomi 3 sektor, ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga itu ekonomi 4 sektor, yaitu ekonomi terbuka. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi 2 sektor, yaitu perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yang artinya yaitu tidak ada tidak ada campur tangan pemerintah maupun luar negeri. Yang ada cuma rumah tangga dan perusahaan, atau bisa dikatakan pembeli dan penjual dan pembeli. Yang selanjutnya itu merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu diagram alir ekonomi 2 sektor. Pada diagram alir ekonomi 2 sektor yang terdapat yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Bisa dikatakan rumah tangga produsen yaitu adalah penjual dan rumah tangga konsumen yaitu adalah pembeli. Di sini apa yang didapatkan rumah tangga produsen dari konsumen, yaitu rumah tangga produsen menjual barang, misalkan barang ataupun barang misalkan kayak minyak, beras, dijualkan kepada konsumen, dan konsumen itu mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut, dan produsen itu mendapatkan uang dari konsumen, dan produsen itu juga menjual jasa, misalkan kayak mobil charteran. Produsen menyewakan atau menyarter mobil kepada konsumen untuk digunakan, dan konsumen mengeluarkan uang untuk penyewaan charteran itu, dan produsen mendapatkan uang dari konsumen dari charter mobil tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu rumah tangga konsumen juga mendapatkan dari rumah tangga produsen, yaitu dengan cara menjual tanah ataupun menyewakan tanah kepada produsen, digunakan untuk usaha maupun untuk yang lainnya, untuk usahanya tersebut. Dengan penyewaan tanah, maka rumah tangga konsumen akan mendapatkan uang sewa dari produsen tersebut, dan juga rumah tangga konsumen bekerja untuk apa yang didapatkan dari produsen itu dengan cara bekerja, dan mendapatkan upah dari pekerja tersebut, maupun juga menanam modal kepada produsen, dan mendapatkan profit dari produsen tersebut. Selanjutnya aliran pendapatan dalam perekonomian 2 sektor. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua yaitu sebagai besar
sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh sektor perusahaan, yang artinya pendapatan yang digunakan produsen, yaitu sebagian yang artinya produsen akan menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi, yaitu dengan cara membeli barang jasa yang akan dihasilkan oleh sektor perusahaan, ataupun membeli input untuk dijadikan output untuk dijual kembali. Yaitu yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang artinya apabila pendapatannya itu melebihi dari konsumsi atau ada uang lebih, maka akan ditabung dalam institusi uang ataupun digunakan untuk investasi. Yaitu yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Bisa dikatakan seorang yang ingin mendirikan usaha yang tidak memiliki modal sepeser pun ataupun kekurangan modal, dia akan meminjam jumlah tabungan dari institusi keuangan. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk meningkatkan pengeluaran. Dicontohkan, jika pendapatan deposibel 0, maka pengeluaran 125, maka tabungan akan minus atau hutang 125. Dan pendapatan akan naik, misalkan 400, dan pengeluaran konsumsi juga akan naik 425, maka tabungannya itu minus 25. Dan pendapatan naik 500, maka pengeluaran juga akan naik 500, maka tabungan 0, maka balance antara pengeluaran dan pendapatan dan pengeluaran, maka tidak ada tabungan 0. Dan jika pendapatan naik 600 dan juga pengeluaran naik 575, maka tabungan yaitu 25, dan seterusnya. Yang selanjutnya, keterangan pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil keuntungan. Keterangan pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Misalkan seseorang membuka bisnis jamur atau apa, seseorang itu tidak memiliki modal untuk mengembangkan bisnis tersebut, maka modal pertama dia akan meminjam untuk membiayai konsumsi tersebut untuk dijadikan output. Yang kedua yaitu kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Jika kenaikan pendapatan itu lebih besar dari pengeluaran, maka sisa pertambahan pendapatan akan ditabung.
Yang ketiga, pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Yang selanjutnya, kecenderungan mengkonsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi marginal bisa dilambangkan MPC, merupakan perbandingan antara pertambahan konsumsi dilambangkan sigma C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang dilambangkan sigma YD yang diperoleh, yaitu dengan cara MPC sama dengan sigma C per sigma YD. Yang kedua yaitu kecenderungan konsumsi rata-rata APC merupakan perbandingan antara tingkat konsumsi C yang dengan tingkat disposable income dilambangkan dengan YD, yaitu dengan cara APC sama dengan C per YD. Selanjutnya, kecenderungan menabung. Kecenderungan menabung marginal MPC merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan dilambangkan dengan sigma S dengan pertambahan disposable income dilambangkan dengan sigma YD, yaitu dengan cara MPS sama dengan sigma S per sigma YD. Yaitu yang kedua, kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan antara tabungan dilambangkan dengan S dengan pendapatan disposable dilambangkan dengan YD sama dengan APS sama dengan S per YD. Itu yang selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A plus BY, C sama dengan A plus BYD, di mana A yang mempunyai arti konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional 0 dan B mempunyai arti MPC, yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal. Yaitu yang selanjutnya kita akan membahas fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan impossible. Fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A plus buka kurung 1 dikurangi B tutup kurung Y, yaitu selanjutnya S min A plus buka kurung 1 dikurangi B tutup kurung YD. Selanjutnya yaitu investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi, investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menguntungkan pengeluaran agregat. Investasi juga merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, yaitu artinya investasi merupakan pengeluaran atau pengeluaran untuk membelanjakan perlengkapan produksi untuk meningkatkan produksi tersebut dalam usaha tersebut. Yang selanjutnya yaitu investasi meliputi pengeluaran untuk satu, pembelian barang modal yaitu mesin-mesin
dan peralatan produksi lain untuk menghadirkan berbagai jenis industri dari perusahaan. Artinya investasi, pengeluaran investasi untuk digunakan yaitu kayak membeli mesin, peralatan produksi, untuk mengganti produksi yang sudah untuk menggantikan mesin-mesin yang sudah kurang bagus kondisinya, digantikan dengan mesin-mesin yang lebih bagus dari sebelumnya. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lainnya, juga untuk infrastruktur bangunan, misalkan kayak jembatan dan proyek lainnya. Yang keempat, tambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut dengan investasi bruto, dan sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Yang selanjutnya, faktor penentu investasi. Faktor penentu investasi yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Semua investasi akan dipengaruhi oleh suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Misalkan perusahaan yang kita invest, kita angan-angan akan, atau kita yakini akan naik perekonomiannya, maka juga akan berdampak pada investasi, maupun kebalikannya. Jika kita angan-angan atau kita yakini perusahaan yang kita invest akan menurun keuangannya, maka juga akan berdampak pada investasi. Maka investor akan menahan modalnya tersebut untuk ditanam di perusahaan tersebut. Maka investor akan menabungnya di bank. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Selanjutnya nomor 5, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang terakhir yaitu nomor 6, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Yang selanjutnya yaitu fungsi investasi. Merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama yaitu fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Selanjutnya yaitu investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi investasinya. Dan yang selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yang dilambangkan Y sama dengan C plus I. Yang selanjutnya investasi sama dengan tabungan, yang dilambangkan oleh I sama dengan S. Contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah. Jika pendapatan nasional 0,
jika konsumsi 90, maka tabungan akan minus 90, dan investasi 120, maka pengeluaran agregat berjumlah 210. Berarti minus 90 ditambah 120, maka pengeluaran agregat menjadi 220. Keadaan perekonomiannya akan menjadi ekspansi, berkurang. Dan misalkan pendapatan nasionalnya 840, konsumsinya 720, maka tabungannya yaitu 120, dan investasi 120, maka pengeluaran agregat yaitu 820. Maka antara tabungan dan investasi seimbang, maka keadaan perekonomiannya juga akan seimbang. Begitupun seterusnya. Misalkan pendapatan nasional 1.200, konsumsinya pengeluarannya atau konsumsi yaitu 990, maka tabungannya 210, dikurangi investasi sebesar 120, maka pengeluaran agregat yaitu sebanyak 1.110. Maka keadaan perekonomiannya yaitu kontraksi lebih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.